Mohon perhatian, bagi pemirsa yang baru datang, silakan dipencet tombol subscribe dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Dan bagi kemarin yang ngambil korek milik saya, tolong segera dikembalikan. Terima kasih. Jika sudah, mari kita sambut pembawa acara kita kali ini, Manwarso. Oke, coba lagi bareng gue di channel Ngapus Film nomor 1 di seluruh bumi. Sekarang saatnya segmen efek kamar kemarin yang gak habis karena keburu jackpot. Dan bukan segmen pertamanya kalau tidak membahas tentang bercocok tanam. Tidak membahas bercocok tanam, bukan segmen. Film ini gak akan menguras isi otak kalian karena mudah dipahami dan dimengerti, dan cocok banget buat para manusia yang sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama pakai tangan kiri. Saya ngomong apa kok? Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan kopi. Pastikan rokok sudah menyala dengan sempurna dan mulai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jack sedang menghadiri pesta ulang tahun dari anak temannya. Dia terlihat canggung karena melihat semua teman-temannya sudah menikah dan memiliki keluarga. Jack sudah lama menjalin hubungan dengan Tracy, dan pada hari itu juga, dia memberitahu pada teman-temannya kalau dia akan segera melamar Tracy, kekasihnya tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Dan di sisi lain, juga ada seorang wanita yang sedang kegirangan karena menerima pesan dari kekasihnya yang berkata akan memberikan sesuatu yang selama ini ia harapkan. Dia adalah seorang makeup artist dan bernama Christina. Ya, kita panggil aja Tina lah. Karena Tina mengira akan dilamar oleh kekasihnya, dia pun pergi ke tempat pertemuan dengan penuh rasa gembira. Di lain tempat, Jack juga sedang dalam perjalanan untuk melamar Tracy. Saat mereka sudah bertemu, Jack pun langsung berlutut dan melamar Tracy. Tapi Jack ditolak karena Tracy sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Anjing emang. Setelah meminta maaf, dia pun langsung meninggalkan Jack yang masih berlutut. Supansen. Di lain tempat, Tina yang sedang menunggu kasihnya Jerick juga bernasib sama dengan Jack. Saat sopirnya Jerick berkata kalau Jerick tidak bisa datang dan hanya menitipkan pesan untuknya. Tak berselang lama, Tina mendapatkan pesan dari temannya untuk membuka Facebook milik Jerick. Betapa terkejutnya dia saat melihat status kekasihnya itu sudah berpacaran dengan wanita lain. Jack dan Tina pun patah hati pada hari itu juga di tempat yang berbeda. Dan mereka berpikir kalau itu adalah hari terburuk bagi mereka berdua. Tina pun mencurahkan kesedihannya lewat unggahan video di YouTube. 6 bulan kemudian, Tina yang berprofesi sebagai makeup artist, ia terlihat datang untuk bekerja dalam pemotretan di sebuah resort. Jack pun terlihat sedang berada di sana untuk menenangkan diri. Sang kakak pun datang untuk menemui dia. Dan karena Jack sudah terlalu lama berada di resort, membujuknya untuk pulang dan kembali bekerja. Tina yang sudah move on memperlihatkan jurus menggoda pada dua temannya itu. Jack pun menjadi bahan percobaan jurus Tina. Dengan mudahnya Jack tertawa oleh Tina. Pada saat itu juga diceritakan kalau Jack adalah pemilik dari resort tersebut. Mereka pun sambil minum-minum santai sambil memainkan permainan Ludo King dan menceritakan tentang kisah percintaan mereka. Setelah larut malam, mereka pun bertukar kontak dan membuat janji untuk bertemu lagi di Manila. Jack menjadi semangat untuk melakukan aktivitasnya di Manila. Tapi terkadang dia merasa kesepian. Dia pun mengajak Tina untuk bertemu di sebuah kafe. Tina yang datang hanya menggunakan tank top dan menampilkan puncak gunung yang diguyur hujan dengan lirikan tajam setajam silet. Jack pun berkata kalau roti yang ada di kafe tersebut sangat legit cuy. Sudah mulai memanas rupanya mesin produksi. Saat sedang scroll cantik di Instagram,
Tina mengetahui kalau Jack suka pada dunia fotografi. Tina pun menyarankan untuk lebih serius dalam menjalani hobi fotografi. Tapi Jack berkata tidak bisa karena harus mengurus bisnis keluarganya. Setelah cukup bosan, mereka pun lanjut pergi ke tempat jedak-jeduk. Tina ternyata sangat canggung karena dia adalah anak rumahan. Jack berkata akan mencarikan pasangan untuk Tina. Tapi karena sangat selektif, ia pun menolak semua laki-laki yang ditawarkan oleh Jack. Tina bercerita kalau sebenarnya dia menyesal karena menggantungkan hubungannya dengan Jack, sehingga dia pergi ke wanita lain. Akan tetapi Jack berkata kalau yang harusnya menyesal adalah Jack karena menyanyiakan gadis secantik Tina yang memiliki gunung yang subur. Pada keesokan harinya, Tina pun mengenalkan Jack pada temannya, sang fotografer profesional. Jack yang tahu Tina adalah orang baik dan easy going, Jack pun mengajak ke tempat ia bekerja. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun semakin lengket. Dan saat hari Valentine tiba, Tina baru saja meriah sahabat temannya yang akan melakukan pernikahan. Tina yang hari itu merasa sepi dalam keramaian, ia pun menelpon Jack untuk mengajaknya berkencan. Jack yang sebenarnya sudah lapar, ia pun membatalkan janji dengan rekan bisnisnya dan lebih memilih untuk menemui Tina. Mereka pun bertemu di sebuah restoran untuk merayakan hari Valentine. Tina melihat Jack yang sudah menyiapkan hiasan cantik untuk melengkapi makan malam dengannya. Dia pun merasa tersentuh, padahal belum disentuh. Apa sih nulis kie? Tapi karena keduanya masih jaim, mereka pun hanya berandai-andai kalau mereka berdua adalah sepasang burung dara, maksudnya sepasang kekasih. Karena malam itu menu yang dipesan oleh Jack adalah masakan Jepang, dan Tina tidak pandai menggunakan sumpit, ia pun malah menjatuhkan sepotong daging tepat di tengah lembah gunung miliknya. Aduh, mbak. Dan saat itu juga Jack menahan agar tidak mengeluarkan jurus tepok nyamuk miliknya. Saat acara makan-makan panas sudah selesai, Jack pun mengajak Tina untuk melihat studio foto yang baru ia buat di rumahnya, dan berkata ia akan lebih serius dengan passion kesukaannya itu. Sambil sedikit bercanda dengan dibumbui modus dan taburan hasrat yang masih terbendung, ia pun menyuruh Tina untuk berpose dan memotretnya. Ketika Jack meminta Tina untuk serius, Tina pun langsung menunjukkan pose andalannya. Sabar cowok, sabar. Belum sabar. Tapi saat Jack memuji tato yang ada di punggungnya, Tina malah meminta Jack untuk memotret tatonya dan membuka dress dia. Gunung-gunung yang indah pun terpampang dengan jelas dan bersiap untuk melakukan gempuran-gempuran pada suatan bawang. Apa sih bisa dari suatan bawang? Dan saat Tina menyuruh Jack untuk melepaskan kemejanya, tiang sutet bertegangan tinggi siap menyetrum dan mengaliri listrik di penjuru gunung. Mereka pun mulai melakukan pemasangan listrik sambil meresapi dan penuh penghayatan. Setelah adegan bertegangan tinggi selesai, keesokan harinya saat sedang di rumah Jack, kedua manusia bumi ini langsung melakukan sesi kedua tanpa berbasa-basi untuk menuntaskan gaya yang belum dicoba pada sesi pertama. Saat sedang bersantai setelah menguras tenaga, Jack malah mendapatkan pesan dari Tracy dan berkata ia ingin sekali bertemu dengannya. Lalu saat Jack menemui Tracy, di sini terlihat jelas wajah penyesalan Tracy. Asu. Jack yang tidak ingin berbohong pada Tina, ia pun berkata jujur kalau dia telah bertemu dengan Tracy, mantannya. Tina yang berpikir status hubungan dengan Jack tidak jelas, ia hanya bisa menyembunyikan rasa jengkel dan tidak memperlihatkannya pada Jack. Saat Tina curhat pada kedua temannya, dia baru sadar kalau hubungan dari awal tidak ada kejelasan status. Dibilang pacar juga bukan, dibilang teman tapi bercocok tanam, bingung juga ya. Scene berpindah saat Jack mengajukan resign dari perusahaan keluarganya dan memutuskan untuk terjun di dunia fotografi. Awalnya sang ayah menolak, tapi setelah Jack menjelaskan, ia pun akhirnya menerima keputusan yang diambil. Tina yang masih cemburu karena perbuatan Jack, ia pun ngambek dengan menjauh dan tidak mengangkat telepon dari Jack. Malah menerima permintaan Jack yang mengajaknya untuk bertemu. Jack baru sadar akan kesalahannya dan meminta pendapat asistennya. Ia pun berniat untuk meminta maaf dengan membawa bunga dan boneka beruang. Tapi
pas baru sampai di depan rumahnya, Jack malah melihat adegan Tina dengan Jarek melakukan umpan terobos bibir bawah anjing. Sakit sekali, everybody. Hari pun berlalu sampai akhirnya Jack dan Tina mempunyai kesempatan untuk bertemu. Mereka pun saling jujur tentang terhalangnya perasaan. Dalam arti mereka tidak bisa mengutarakan rasa cemburu satu sama lain, karena mereka hanya merasa sebagai teman biasa. Dengan menurunkan sedikit ego, Jack pun mengakui kalau ia sangat mencintai Tina dan meminta Tina bersedia menjalin hubungan dengannya. Tapi Tina hanya bisa menangis terdiam saat melihat Jack pergi sebelum mendapatkan jawaban darinya. Scene pun memperlihatkan Jack yang sambil merekam, ia menangis dan meminta maaf pada Tina serta wanita-wanita yang pernah dia sakiti. Melihat ketulusan Jack padanya, Tina pun merasa telah menyakiti laki-laki yang sudah membuatnya bahagia meskipun baru 2 kali pengencrotan. Woi cucuke. Tina mendapatkan saran dari temannya karena sebenarnya ini adalah masalah sepele. Tina hanya perlu datang dan meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya. Mendengar hal itu, Tina pun langsung mendatangi Jack yang terlihat sedang memikirkan Tina saat sedang bekerja dengan membawa boneka beruang dan sepucuk mawar merah. Tina pun tanpa basa-basi langsung meminta maaf kepada Jack dan mengakui kalau selama ini ia bodoh karena menutupi perasaannya pada Jack. Dan berterus terang kalau Tina sangat mencintai Jack, si pemilik rudal bertegangan tinggi. Jack pun langsung memeluk Tina dan film pun berakhir happy ending. Oi, mau kemana oi? Gimana film kali ini, cukup menegangkan atau masih kurang tegang? Jika ada film yang ingin kami ulas, silahkan tulis di kolom komentar.